Halo, Assalamualaikum teman media belajar di seluruh Nusantara. Kali ini kita akan masuk pada seri pengetahuan, di mana pada video kali ini saya akan membahas tentang etika profesi kependidikan bersama saya di media belajar Nurul Fadilah. Materi yang akan kita bahas pada kali ini yaitu diantaranya yang pertama pengertian etika, yang kedua etika guru terhadap diri sendiri, yang ketiga etika guru terhadap teman sejawat, dan yang terakhir etika guru terhadap peserta didik. Nah, untuk itu tetap semangat dan simak penjelasan hingga habis ya teman media belajar. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan terlalu dalam, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu etika. Di sini saya menemukan dua pendapat besar. Yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, etik merupakan kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Sedangkan etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral. Sedangkan pendapat lainnya yang dikutip dari M. Sastra Praja dalam Kamus Istilah Pendidikan dan Umum mendefinisikan etika ialah bagian dari filsafat yang mengajarkan keluhuran budi, baik dan buruk. Nah, jika kita simpulkan menurut dua pendapat besar yang tadi, etika yang dimaksud dalam hal ini adalah sikap atau akhlak seseorang baik ketika berinteraksi dengan orang lain maupun ketika sendirian yang didasarkan kepada ajaran agama Islam. Karena di sini kita membahas etika profesi kependidikan, maka kita harus memahami terlebih dahulu apa itu pendidik dan apa itu tenaga kependidikan. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, pendidik merupakan tenaga kependidikan yang berkualifikasi menjadi guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya iswara, tutor, pelatih, fasilitator, serta sebutan lain yang sinkron menggunakan kekhususannya dan berpartisipasi pada penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan tenaga pendidik adalah profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan, menilai, membimbing, membina, dan melakukan penelitian untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Nah, tenaga kependidikan ini juga mencakup pimpinan satuan pendidikan, penilik satuan pendidikan non-formal, pengawas satuan pendidikan formal, dan tenaga perpustakaan dan lain-lainnya. Pada poin kali ini, kita akan menjabarkan etika yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama, etika guru terhadap diri sendiri. Yang kedua, etika guru kepada teman sejawat. Yang ketiga, etika guru kepada peserta didik. Yang keempat, etika guru kepada wali atau orang tua peserta didik. Dan yang kelima, etika guru terhadap masyarakat. Untuk yang pertama ialah etika guru terhadap diri sendiri. Sebagai seorang guru, etika apa saja sih yang harus dimiliki terhadap dirinya sendiri? Yang pertama ialah berusaha untuk selalu bersyukur. Dan yang kedua, berusaha untuk mengelola rasa kecewa. Selanjutnya, berusaha menyikapi perubahan secara positif. Yang keempat, mengatur rezeki dengan baik. Dan yang terakhir, yang kelima, menghindari hutang atau kredit. Selanjutnya, poin kedua dari etika yang akan kita bahas ialah etika guru terhadap teman sejawat. Adapun etika guru terhadap teman sejawat yang pertama ialah kerjasama. Yang kedua, toleransi. Yang ketiga, melakukan persaingan sehat. Yang keempat, senang berdiskusi dan bermusyawarah. Dan yang kelima, mengenal dan memahami kepribadian. Nah, di poin ini dijelaskan bahwasannya di antara sesama guru, kita hendaknya selalu ada kesediaan untuk saling memberi saran, nasihat dalam rangka melaksanakan jabatan masing-masing. Dalam bergaul dengan sesama guru, hendaknya bersifat terus terang, jujur, dan terbuka. Hal ini akan menciptakan dan menjalin komunikasi dengan sangat baik. Poin ketiga dari etika guru ialah etika guru terhadap peserta didik. Adapun etika guru terhadap peserta didik yang pertama ialah mampu menjadi teladan.
Yang kedua, senantiasa bersikap bijak pada murid, tidak suka marah, mampu memotivasi murid untuk belajar, mampu merangsang murid untuk berinteraksi, tidak pilih kasih, memberikan perintah secara menyenangkan, memberi teguran secara bijak, serta mengerti kesulitan murid. Jika ke-9 poin tadi kita terapkan dalam proses kegiatan belajar mengajar terhadap peserta didik, maka antara guru dan peserta didik akan terjalin hubungan yang sangat harmonis, saling terbuka, dan menimbulkan rasa nyaman. Poin ketiga dari etika yang akan kita bahas ialah etika guru terhadap wali peserta didik. Poin yang pertama, guru berusaha menjalin komunikasi dan kerjasama yang efektif dan efisien. Hal ini dilakukan agar guru bisa lebih mengenal peserta didik lebih dalam. Poin yang kedua, guru memberikan informasi kepada wali peserta didik secara jujur, objektif, nyata adanya, dan tidak direkayasa mengenai keadaan dan perkembangan peserta didik. Poin yang ketiga, guru harus merahasiakan informasi atau hal-hal yang menyangkut peserta didik kepada selain wali peserta didik. Dalam hal ini, jika guru tidak merahasiakan hal-hal tertentu, ditakutkan akan berdampak menjadi celaan atau hal yang tidak baik kepada peserta didik. Selanjutnya, poin keempat dari etika guru terhadap wali peserta didik ialah guru memotivasi wali peserta didik untuk terus memberikan pengaruh baik kepada peserta didik secara IQ, EQ, atau SQ. Hal ini bertujuan untuk kesejahteraan, kemajuan, perkembangan, dan cita-cita peserta didik itu sendiri. Dan yang kelima, guru tidak boleh mengadakan hubungan pribadi negatif yang memiliki potensi untuk keuntungan pribadi semata. Pada konteks ini, hakikatnya pendidik pada dasarnya bukan sarana untuk bisnis yang mengutamakan kepentingan sepihak saja. Selanjutnya kita memasuki poin terakhir, yaitu etika yang harus dimiliki seorang guru terhadap masyarakat. Poin yang pertama, guru menyesuaikan diri dengan adat istiadat masyarakat. Di sini maksudnya ialah sebagai seorang guru, kita tidak boleh merasa benar dengan adat istiadat dan kebiasaan kita sendiri. Selain itu, seorang guru juga harus menghormati dan menghargai adat istiadat yang ada dalam suatu masyarakat tersebut. Yang kedua, guru menjalin komunikasi dan kerjasama dengan masyarakat secara efektif dan efisien. Nah, hal ini dilakukan agar ranah pendidikan memiliki jaringan yang luas. Artinya, seorang guru tidak hanya berperan dalam lembaga pendidikan sekolah saja, tetapi ia juga terjun lapangan langsung ke masyarakat sekaligus sebagai tanda bahwa di antara guru dan masyarakat memiliki komunikasi dan kerjasama yang baik. Dan poin yang terakhir pada etika guru terhadap masyarakat ialah guru menjadi partisipan dalam lembaga organisasi kemasyarakatan. Pada poin ini, guru bukan hanya menjadi penonton dalam kegiatan masyarakat, tetapi ia juga menjadi pemeran, sehingga ia membawa banyak manfaat dari dirinya dengan cara menyampaikan ilmu yang dimiliki kepada masyarakat yang lain. Nah, itu tadi penjelasan materi tentang etika profesi kependidikan. Semoga dari hasil pemaparan materi ini dapat menginspirasi teman media belajar bahwa betapa pentingnya peran pendidikan dimanapun dan dalam situasi apapun. Keberadaan seorang pendidik tetaplah sebagai pembimbing, membina perilaku, dan sekaligus model perilaku yang beretika. Karena ini merupakan bagian dari tanggung jawab pendidik. Sekian dari saya, salam media belajar Nurul Fadilah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.